السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. Tolong yang pengen ngomong di luar. Di sini orang kumpul untuk dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau enggak pengen dengar cerita tentang Nabi, keluar. Jangan ganggu orang yang pengen dengar. Pengen berkat Nabi Muhammad, duduk sini dengar. Kalau enggak pengen berkat, keluar. Yang pengen rahmat, duduk sini, insyaallah dapat rahmat. Yang enggak mau rahmat, sana pergi. Karena setan kalau tempat-tempat rahmat dia kabur. Ya, kalau ganggu orang yang bakal dapat rahmat, jadi kayak ya apa? Nah, jadi diam ya, ikutin majelis kita biar berkah, biar dapat rahmat. Masyarul habaibil kiram, para habaib. Alhamdulillah malam ini kita duduk bersama dengan para habaib. Ya, insyaallah ditambah oleh Allah keberkahan, keberuntungan bagi kita sekalian insyaallah, terutama keluarga besar Habib Qasim Al-Kab, putra putri beliau dan menantu beliau Al-Habib Abdullah bin Uthman As-Segaf, juga putra beliau yang dari tadi duduk di sini bersama kita Al-Habib Fadil, ya Habib Fadil, dan juga ya semua dari keluarga beliau yang sama-sama berusaha untuk mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini. InsyaAllah Allah selalu lindungi mereka semua, insyaAllah selalu diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur dalam taat dan taqwa, selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal. Juga para hadirin, para guru-guru, para asatidah, para hujjaj, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama untuk mengenang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul bersama untuk membuka sejarah kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sama-sama ingin lebih tahu lagi, ingin lebih kenal lagi bagaimana keistimewaan yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keistimewaan itu tidak mungkin kita bisa jangkau dengan cerita kita, karena keistimewaan beliau itu sangat jauh lebih lagi hebat daripada yang diungkapkan oleh siapapun, karena Allah sendiri sudah mengungkapkan akan hebatnya, luar biasanya, istimewanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri baginda Nabi kita Muhammad, salah satu istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah
suatu malam lagi menjahit. Ya mungkin terlalu perlu waktu itu, ya diriwayatkan sampai malam juga mungkin perlu sekali malam-malam menjahit. Kan jarang orang ngejahit malam-malam ya Bu ya. Biasanya ngejahit malam-malam enggak? Kan enggak. Ya namanya orang lagi perlu mungkin ya. Jahit malam-malam juga. Lagi ngejahit tiba-tiba lampunya mati. Bisa nerusin apa enggak? Lebih lagi katanya jarumnya jatuh. Dapat enggak nyari jarum lagi lampunya mati? Dapat enggak? Kalau lampu nyala aja jarum dicari kadang-kadang sulit, tambah lagi lampunya mati ya. Bingung mau cari jarum yang jatuh, lampunya mati, enggak kelihatan. Lagi keadaan seperti itu, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Waktu beliau masuk, beliau datang dengan cahaya yang terang benderang. Saat itu sampai ruangan itu menjadi terang dengan wajahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah menyatakan dengan mudah beliau dapatkan jarum yang hilang tadi. Dengan perasaan yang begitu kagumnya Sayyidah Aisyah sampai beliau ucapkan, "Ma'adhu'a wajhaka ya Rasulullah." Alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah indahnya wajahnya engkau ya Rasulullah. Terang benderang. Sayyidah Aisyah terkagum-kagum, wajah ini terang sekali. Memang hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau begitu bagusnya, putih, bersinar cahaya. Sayyidah Aisyah istrinya tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk hal-hal serupa ini terkadang dengan izin Allah ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu penuh dengan cahaya hakikatnya beliau. Jadi waktu beliau itu masuk, subhanallah, tempat itu menjadi terang benderang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga Sayyidah Aisyah terkagum-kagum melihat cahaya itu. Beliau sampai menyatakan, alangkah indahnya bercahayanya wajah engkau ya Rasulullah. Waktu Sayyidah Aisyah terkagum-kagum mengomong seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam malah balik mengingatkan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wel, binasa orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Artinya wajah begitu terang, begitu indah, pasti dari jauh kelihatan. Wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh kelihatan. Bukan wajahnya ente ya, terang dekat-dekat aja kadang-kadang enggak kelihatan ya. Ini wajahnya baginda Nabi Muhammad terang. Rasulullah ingatkan, binasa celaka orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Pengen enggak lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pengen apa enggak? Sayyidah Aisyah bertanya, "Wa man la yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Siapa yang tidak melihat engkau di hari kiamat ya Rasulullah? Aneh. Wajah yang begini terang, begitu bagusnya, begitu indahnya. Bahkan dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengeluarkan keringat di wajahnya itu, keringat itu nampak seperti mutiara. Indah seperti, bagus apa enggak? Luar biasa wajahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya, siapa yang tidak melihat wajahmu ya Rasulullah di hari kiamat? Rasul mengulangi lagi, diingatkan lagi, awas, binasa neraka wail yang tidak melihatku di hari kiamat. Wailun liman la yaran yaumal qiyamah. Sayyidah Aisyah kembali bertanya, pengen tahu siapa yang enggak melihat itu ya Rasulullah. Rasulullah jelaskan, al-bakhil man idza Rasulnya man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Siapa yang namaku disebut dia tidak sholawat padaku. Allahumma salli wa sallim. Jadi Rasulullah bilang kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dia enggak sholawat,
enggak lihat nanti wajahnya Nabi di hari kiamat. Naudzubillah min. Jadi kalau udah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, apa yang kita lakukan? Allahumma salli wa sallim. Kalau pengen lihat sholawat terus, enggak perlu ngangkat suara, tapi sholawat. Jangan orang ngomong tentang Nabi Muhammad, kita ngomong sendiri. Nah ini jauh, nanti enggak lihat. Naudzubillah min. Wajahnya Nabi itu indah luar biasa, cakep. Sahabat-sahabat itu ganteng-ganteng banyak di masanya Nabi. Mereka itu ya wajahnya bagus, disebutkan fulan banyak. Sayyidina Utsman itu orangnya besar, tinggi, ganteng, cakep. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib itu radhiyallahu anhu itu besar, tinggi, ganteng, cakep luar biasa. Dihya Al-Kalbi itu seseorang lagi ganteng, banyak sahabat-sahabat yang ganteng-ganteng, terkenal dengan cakepnya, gantengnya. Tapi kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ganteng-ganteng ini hilang semua, ketutup, habis. Karena itu mereka ketika melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengucapkan hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, mulutnya, oh disipatin semua. Kenapa? Semuanya juga punya hidung. Kita punya hidung apa enggak? Cakep enggak hidungnya? Alhamdulillah lumayan ya. Lumayan apa enggak? Punya hidung, cakep. Punya mata, alhamdulillah. Punya kuping, bagus enggak? Alhamdulillah. Semuanya juga punya. Tambah lagi sahabat-sahabat itu ganteng-ganteng, cakep-cakep punya. Tapi kalau sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung memuji-muji. Hidungnya cakep banget, bagus banget. Matanya indah sekali. Mulutnya luar biasa, pipinya, semua anggota Nabi sallallahu alaihi wasallam itu indah luar biasa. Itulah mereka puji-puji. Wajah yang begitu indah, kalau keluar keringat bertambah indah. Masya Allah. Coba bayangkan, kalau wajah kita lagi keluar keringat, tambah indah apa enggak? Tambah indah apa enggak? Tambah rusak. Tambah rusak enggak? Itu Nabi Muhammad itu jauh bedanya. Karena itu kalau ada orang berani-berani ngomong sembarangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melecehkan Nabi Muhammad. Itu orang yang kurang ajar, enggak ngerti tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya aja luar biasa. Keringatnya juga bukan sekadar indah, tapi wangi semerbak. Ada keringat kita yang wangi. Nabi SAW berkeringat, keringatnya wangi luar biasa. Itulah para sahabat. Kalau Nabi SAW berkeringat, kalau bisa ngambil keringatnya diambil. Banyak yang sempat mengambil keringatnya Nabi SAW. Di antaranya seperti yang diriwayatkan tentang Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim adalah seseorang nenek-nenek, ibu-ibu. Suatu waktu Rasulullah SAW berkunjung, datang ke rumah orang tua nenek-nenek ini, dikunjungi sama Nabi SAW. Ya, sekadar silaturahmi, duduk sebentar. Akhirnya Rasulullah SAW, karena beliau itu mungkin terlalu capek, akhirnya ketiduran di rumahnya Ummu Sulaim. Rasulullah sempat ketiduran, duduk itu tertidur. Di saat beliau tertidur, keluar keringat yang banyak. Ummu Sulaim walaupun nenek-nenek pintar. Nenek-nenek sekarang yang pintar banyak enggak? Nenek yang pintar-pintar banyak enggak sekarang? Ummu Sulaim nenek-nenek tapi pintar banget. Waktu dia melihat Rasulullah SAW keringatan, apa yang dia lakukan? Coba kalau kita lihat ada tamu Nabi Muhammad duduk di rumah kita keringatan, apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita lakukan? Mungkin cepat-cepat ambil kipas, kita kipasi. Benar juga, bagus juga. Tapi Ummu Sulaim ada tujuan lain lagi. Waktu melihat Rasulullah SAW keringatan, dia ambil botol, dia ambil kapas. Pelan-pelan kapas ditempelin di tubuhnya Nabi SAW. Udah terserap keringat di kapas itu, dia taruh di botol, diperas kumpulin. Diambil lagi, diperas lagi, diambil terus gitu. Sampai lumayan beliau dapat. Yang didapati apa? Keringatnya baginda Nabi kita Muhammad. Keringat ini wangi semerbak luar biasa, disimpan oleh Ummu Sulaim. Seandainya kita cari di permukaan bumi ini, ada wangian yang paling hebat
semuanya tidak akan mencapai dari keringatnya atau wanginya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang istimewa, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wangi. Untuk apa Ummu Sulaim mengambil itu? Kalau ada perkawinan, pernikahan, itu dipakai sedikit aja sudah semerbak wanginya. Keringatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tubuh beliau, semua anggota tubuh beliau itu wangi dan indah luar biasa. Banyak disebutkan Rasulullah SAW kalau jalan di satu tempat, Rasulullah udah pergi, tapi tadi Rasulullah lewat sini. Orang yang lewat situ tahu bau wanginya Nabi SAW itu masih ada walaupun Rasulullah sudah pergi. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau melintas di satu jalan, orang-orang tahu jalan ini tadi Rasulullah lewat sini. Dari mana taunya? Dari bau semerbaknya Rasulullah SAW. Rasulullah udah pergi jauh, tapi baunya masih tetap ada. Allahumma salli wa sallim. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya fihi tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Kalau Rasulullah SAW duduk di satu majelis, Rasulullah duduk di satu tempat, duduk di satu rumah, bau wangi itu berhari-hari tidak akan hilang dari tempat itu. Allahumma salli wa sallim. Luar biasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari mulut beliau, air ludah beliau, air reak beliau, semuanya yang keluar itu wangi luar biasa. Inilah manusia istimewa, basyarun lakal, manusia tapi enggak serupa sama manusia, semuanya beda. Karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain kalau lihat Rasulullah SAW berludah, itu mereka rebutan, diambil, diusapkan ke wajahnya, dimasukkan ke mulutnya, dengan macam-macam cara mereka usaha untuk dapat bagian tersebut. Kalau Rasulullah SAW membuang reaknya, reak itu beda, nggak seperti reaknya ente ya. Itu Rasul kalau udah rebutan, sahabat diambil, diusapkan aja, beda wangi luar biasa. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa wanginya. Air ludah itu pernah Rasulullah SAW melintas di pinggir kota Mekah, jauh hampir 70 kiloan dari kota Mekah, satu daerah dekat dari Wadi Fatimah, nama daerah itu. Ada satu daerah yang dekat dari Wadi Fatimah. Di situ ada sebuah sumur. Sumur itu airnya tidak bisa dipakai karena enggak enak airnya. Orang-orang kampung itu tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menggunakan air sumur tersebut karena enggak enak, airnya rusak. Waktu itu Rasulullah SAW melintas dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Di saat mereka sampai di kampung itu ada sumur, mereka kepingin air, mereka haus, ada sumur, airnya juga ada. Tapi orang-orang masyarakat situ udah ngasih tahu airnya nggak bisa dipakai, tidak enak. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW berdiri di depan sumur itu, lalu beliau berludah. Air sumur itu diludah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu air sumur itu diludahi oleh Nabi SAW, air itu berubah menjadi enak luar biasa. Sampai saat ini air sumur itu tetap enak dan bisa diminum. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Dulu alhamdulillah kita waktu masih di Mekah, ya, tahun awal-awal 77 sampai awal daripada 80-an itu seringkali diajak sama guru Sayyidil Imam Al-Walid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Kita duduk di situ nginep, bikin kemah, masak-masak, bikin teh. Airnya dari mana? Dari sumur itu. Dari sumur yang dulu nggak bisa dipakai, tapi setelah tercampur air ludahnya Nabi Muhammad SAW, air sumur itu bisa dimanfaatkan dan enak. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya Allah, saya kadang-kadang ngebayangkan air ludah ini tercampur air sumur itu berabad-abad tetap jadi baik. Gimana yang campur darah daging ya? Ya, insya Allah lebih lagi ya. Yang ada bagian dari darahnya Rasulullah itu, ya insya Allah lebih beruntung lagi orang-orang haba itu, beruntung berarti ya.
Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal belajar aja ilmunya, warisannya dikembangkan lagi, ini lebih hebat lagi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sumur itu sampai sekarang masih ada. Bahkan ada 2-3 sumur yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Semua airnya bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya gimana Pak? Kenapa? Sama orang-orang Wahabi sekarang ditutupin, nggak boleh orang ngambil air itu. Takut orang percaya nanti ada berkahnya. Masya Allah, memang berkah air itu. Berkah apa enggak? Pasti berkah. Dulu aja rusak karena ludahnya Nabi SAW. Gimana enggak berkah? Dasar mereka aja goblok. Bodoh apa enggak mereka? Enggak boleh orang datang ke situ ditutup. Alhamdulillah dulu enggak ada yang nutupin. Banyak orang enggak tahu bahkan. Sampai kita bisa istirahat di situ, bisa nginep. Sekarang dijagain, enggak boleh. Ditutup, ditembok sama mereka. Na'udzubillah min. Di kota Madinah ada juga satu sumur yang pernah diludahi oleh Nabi SAW. Begitu juga ditutup, ditembok sama mereka. Sedangkan ini kan air istimewa. Istimewanya apa? Tercampur dengan air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di situ menunjukkan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana tidak? Sudah berapa abad airnya tidak berubah, tetap aja enak dan enak bisa dimanfaatkan. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, menunjukkan beliau itu manusia tapi beda. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak serupa dengan manusia yang ada. Kalau orang berbicara tentang rambutnya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah sampai sekarang ini pun rambut beliau itu masih ada. Rambutnya Nabi Muhammad SAW itu masih alhamdulillah ada di sana sini. Kenapa? Karena rambut itu beda dengan rambut yang ada semuanya. Kalau rambut kita potong, kita buang, kira-kira banyak yang mau ngambil apa enggak? Ada yang mau ngambil enggak? Rambutnya Nabi SAW, kalau beliau potong dahulu, sahabat itu rebutan ngambil rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dapat, wah senang. Minimal dapat satu saja sudah bangga sekali. Kenapa? Rambutnya Nabi Muhammad SAW. Rambut itu luar biasa. Sampai sekarang yang kalau namanya rambut Nabi SAW banyak perbedaan-perbedaannya. Satu, rambut itu tidak berbayang. Karena Nabi SAW tidak berbayang. Nabi Muhammad tidak Kenapa Rasulullah tidak ada bayangannya? Rasulullah tidak ada berbayang, dinyatakan karena beliau itu asal cahaya. Masa beliau sumber cahaya bayang, ada bayangannya? Ya, beliau cahaya. Ada juga yang menyatakan kenapa Rasulullah SAW tidak berbayang? Kalau Rasulullah ada bayangannya, nanti takut ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang kafir, lihat ada bayangan Nabi SAW, yang mereka jahat sama Nabi SAW, dia nanti ngijekin bayangan Nabi, ngejek-ngejek nanti. Bayangan Nabi diinjek-injek sama dia nanti ya. Kan kurang ajar mereka ya. Nah, jadi walaupun dia nggak berbuat apa-apa Nabi, nanti dia, oh saya injek-injekkan bayangannya, kan udah ngejek orangnya, melecehkan Nabi SAW. Tapi itulah, mereka tidak bisa berbuat semua itu. Kenapa? Rasulullah nggak ada bayangannya. Istimewa Nabi kita Muhammad SAW. Demikian sampai rambut beliau pun begitu. Jadi semua anggota sampai rambutnya juga begitu. Rambut beliau ini juga tumbuh terus, manjang dan memanjang dan memanjang. Bahkan rambut ini hidup, ya, tumbuh itu aja sudah menunjukkan hidup. Kalau ada orang baca sholawat benar-benar dengan sungguh di hadapan rambut itu akan, yang tadinya mungkin bisa berdiri, bisa bergerak ke kanan ke kiri. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim barikan. Saya menyaksikan berkali-kali itu, bukan baru satu kali. Ya alhamdulillah, saya waktu ke Abu Dhabi kemarin, bahkan ada orang juga yang punya rambut nitip pada saya waktu itu dari kota Madinah, di dalam toples. Rambut itu ada di dalam toples. Tapi lagi kita baca sholawat, rambut itu menunduk, berputar, rambut itu bergerak ke sana kemari. Allahumma salli wa sallim. Ada rambut yang kayak gitu bergerak-gerak, ya, udah dipotong bisa gerak-gerak. Ini di dalam toples, saya nyaksikan sendiri. Saya dengan ada beberapa orang lain yang nyaksikan. Itu tiba-tiba rambut bergerak melengkung seperti ini rambut itu. Waktu kita sambil baca sholawat, yang lain, tuh lihat bergerak, tuh lihat berbentuk. Sampai begitu. Rambutnya siapa? Rambutnya baginda Nabi kita Muhammad
Itulah ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya beliau memiliki mukjizat. Para nabi-nabi dahulu kan memiliki mukjizat, macam-macam mukjizatnya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki mukjizat. Banyak sekali mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki mukjizat, bukan hanya memiliki mukjizat, tapi diri beliau, pribadi beliau itu juga mukjizat. Allahumma salli wa sallim. Al-bayyinatu rasulun minallah. Bayyinat itu sebagai ulama tafsir menyatakan mukjizat itu rasul itu sendiri adalah mukjizat. Nabi Muhammadnya sendiri mukjizat, itulah rambutnya mukjizat, wajahnya yang indah itu mukjizat, air keringatnya juga mukjizat, air liurnya mukjizat, semua yang ada pada beliau itu mukjizat. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau mukjizat yang lain nabi-nabi juga punya banyak. Nabi-nabi yang lain punya mukjizat banyak, tapi bukan yang ada pada diri mereka, bukan pribadi mereka. Itu yang mereka miliki. Tapi Nabi SAW menyatakan oleh para ulama, setiap mukjizat yang ada pada nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, itu ada pada Nabi Muhammad SAW, atau kalau tidak ada serupa itu ada. Bahkan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari mukjizat-mukjizat yang lain itu lebih banyak lagi. Kan kita pernah dengar mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam di antara yang paling hebat apa? Apa mukjizat Nabi Allah Musa yang paling hebat? Laut itu dibelah, ya. Laut dipukul pakai tongkat, membelah menjadi 12 gang, 12 jalur jalan. Hebat enggak? Luar biasa enggak? Ya, jadi 12 jalur jalan. Itu laut dipukul pakai tongkat. Jadi gang sampai orang-orang Bani Israel semua bisa lewat. Ini lagi cerita Nabi Allah Musa dengan Fir'aun ini. Jangan ikut sama Fir'aun. Dengan sini ya. Coba diam. Sudah dibilang kalau mau ngomong jangan ganggu majelis, ya. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam waktu dikejar-kejar sama Fir'aun dengan Bani Israel, beliau ajak Bani Israel itu diselamatkan sampai di pinggir pantai. Pantai Laut Merah. Sampai di pinggir pantai, tiba-tiba apa yang mereka akan lakukan? Nyebrang ke laut, bahaya. Enggak nyebrang ke laut di belakang musuh tentara Fir'aun dan tentaranya dengan segala persiapannya, habis mereka bakal. Akhirnya Allah wahyukan ke Nabi Allah Musa alaihissalam, anidrib bi asakal bahra, pukul laut pakai tongkatmu. Fanfalaqa fakana kul firqin katudil azim. Waktu laut dipukul oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, siap menjadi jalur-jalur tinggi laut itu apa namanya? Air itu seperti gunung. Jadi kayak gang-gang gitu, ada jalan-jalan di selah-selah, kayak orang lagi lewat atau melintas di selah-selah gunung di tengah. Tapi semuanya itu terjadi dari air. Subhanallah, air itu dia tidak mengeras, kalau dipegang tetap basah, tapi jadi tembok. Luar biasa nggak air itu? Jadi tembok, tapi dia tetap air, tanpa dikasih kaca. Kalau kita pegang basah. Ini mukjizat, hal yang luar biasa. Di samping itu orang-orang Bani Israel ini orang yang ya agak kurang ajar, namanya juga orang Yahudi ya. Udah dikasih mukjizat kayak gitu, dipikir 12 jalur. Kenapa? Karena mereka itu sombong. Bani Israel itu ada 12 suku, ya, Itsna asyara asbab. Setiap suku itu enggak mau bergabung dengan suku yang lain, jadi maunya masing-masing. Jadi aman Nabi Allah Musa alaihissalam dibikin 12 jalur. Sudah dibikin 12 jalur, lagi jalan, ngomong lagi aman Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, kami kalau seperti ini enggak bisa lihat saudara kami yang di jalur lain. Coba tunjukkan biar kita bisa saling lihat. Gimana caranya? Jadi udah jalan kayak gitu, udah luar biasa. Ada permintaan lain lagi biar bisa saling lihat. Kata Nabi Allah Musa minta pada Allah. Akhirnya dibikin kayak ventilasi. Itu kayak ventilasi lagi. Jadi mereka bisa saling lihat satu sama lain. Luar biasa Nabi Allah Musa alaihissalam dengan mukjizatnya. Akhirnya mereka jalan saling bisa lihat. Mereka jalan melintas sampai selamat. Di belakang ada Fir'aun. Dinyatakan Fir'aun tadinya nggak mau ikut.
Wah, ini takut bahaya, ragu dia. Dia naik kuda jantan. Firaun waktu itu naik kudanya jantan. Waktu lihat kudanya jantan, malaikat Jibril alaihissalam naik kuda lagi, dibawa kuda betina. Kuda jantan lihat kuda betina, ya udah, ya nggak sabar-sabar aja langsung ya. Firaunnya nggak mau, tapi kudanya langsung aja nyeruduk ke dalam ya. Subhanallah, ini dibawa. Firaun maju, tentaranya ikut maju semua. Sudah di tengah-tengah, Nabi Allah Musa alaihissalam selamat lewat, dia masih di tengah, di belakang. Ketika mereka di tengah, semuanya udah masuk, itulah air menyatu lagi. Habislah Firaun dan para pengikutnya. Di situ, tapi Firaun beda ya, waktu dia mau mati masih ingat. Amantu bima amanat bi Banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi waktu itu dia, aku beriman dengan yang Bani Israel iman. Ya, waktu itu dia masih ada kepinginannya, tapi dia rohnya sudah sampai di qarqarah, sudah di atas leher ini, dinyatakan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, artinya kalau orang mau taubat lagi sehat-sehat, lagi segar-segar, bukan udah hampir mati baru mau taubat, takut taubatnya nggak keterima. Fir'aun gitu, udah mau taubat tapi nggak keterima lagi, udah lewat waktu, udah lewat batasan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam, mukjizat yang hebat. Diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul itu pernah terjadi, Rasulullah SAW lewat di satu jalan bersama kafilah. Ada yang menyatakan arah menuju ke daerah Yaman, perjalanan itu. Lagi di pertengahan jalan di padang pasir, tiba-tiba ada banjir kiriman. Kan suka ada kan, tahu banjir kiriman. Orang nggak tahu di Jakarta itu, seperti di daerah Condet, di beberapa tempat di Jatinegara, lagi tenang-tenang tahu-tahu ada banjir. Banjir dari mana? Dari Bogor kirimannya. Nah, di Arab juga suka ada di tengah-tengah padang pasir gitu, suka ada. Dari mana hujan yang nggak tahu-tahu datang aja nanti banjirnya. Ya, jaraknya jauh. Nah, itu Rasul SAW lagi lewat dengan para kafilah. Subhanallah, nggak lama tahu banjir gede lewat. Mereka tidak bisa lewat. Mau nunggu banjir ini selesai, nggak tahu kapan lewatnya, kapan habisnya. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Air itu disuruh stop dulu sama Rasul, tapi nggak pakai tongkat. Rasulullah ngomong aja, stop. Orang mau lewat, nurut nggak airnya? Kalau inti ngomong nurut nggak? Nurut, berhenti air itu. Sampai Rasulullah dengan kafilah lewat semua, udah beres, jalan, airnya balik lagi. Ini terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang antara Imam Ahmad Zaini Dahlan juga menyebut dalam kitab sirahnya, Sirah Nabawiyah, peristiwa yang terjadi pada Nabi SAW. Waktu itu belum jadi Nabi, sudah ada hal-hal yang luar biasa. Ya, masyaallah ikhwah rahimakumullah, banyak lagi hal-hal yang lain. Bahkan di situ Rasulullah SAW pernah, ketika orang-orang musyrikin ya di malam bulan purnama, bulan terang benderang waktu itu, mereka minta pada Rasulullah dakwah, kesempatan mereka kumpul-kumpul, Rasulullah datangin. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, ya, dan lain-lain. Rasulullah tawarkan terus. Rasulullah nggak putus asa, didatangin terus, diajak terus nyembah Allah. Nyembah berhala kan nggak benar, nggak masuk akal. Masuk akal nggak nyembah berhala? Nyembah berhala masuk akal apa nggak? Benar nggak orang nyembah berhala? Dibilang bodoh apa nggak? Gimana nggak bodoh ya? Kan kita tahu berhala itu dibikin ya. Berhala dibikin apa nggak? Dibikin, sudah dibikin cakep, bagus, ya dianggap dia udah namanya berhala, patung. Udah dibikin, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada juga yang dari roti kan ya. Oh, ini dibilang udah jadi, udah rapi, dibilang Tuhan. Masa Tuhan bikinan siapa? Ya, Ujang bisa bikin Tuhan nanti akhirnya ya. Ya, Pak Darso bisa macam-macam kalau gitu, yang bisa seni aja bikin berhala udah dibilang Tuhan. Masa Tuhan bikin si Ujang, yang benar aja ya. Lebih dari itu ya, karena ada orang yang pintar seni, dia bisa bikin, lalu dia bilang ini Tuhan, disembah. Yang lain nggak bisa bikin. Kebetulan ini ahli tukang, tolong bikinin saya mau beli ya, dibikinin, dijual berapa harganya. Tapi kalau ditanya tadi jual apa, tadi kira-kira jual apa? Ada orang jual Tuhan, gila apa enggak? Terus ada orang beli, ditanya kamu dari mana? Tadi dari Sipulan. Ngapain? Belanja. Beli apa? Beli
Ya Allah, beli Tuhan nggak tanggung-tanggung ya. Tuhan apaan kayak gini? Karena itu dibilang orang jahiliyah itu bodoh. Lihat aja Tuhannya kayak gitu ya. Udah dibikin, udah dijual beli, disembah dibilang Tuhan. Dibilang Tuhan selain Allah itu ada Tuhan lagi. Apa ini Tuhan-Tuhan? Hadhihi alihatuna, ini Tuhan-Tuhan kami. Na'udzubillah min. Ini itulah sama Nabi SAW dibilang bodoh. Rasulullah kasihan sama mereka-mereka ini yang bodoh-bodoh ini. Ditarik biar nyembah Allah yang menciptakan segalanya, Tuhan yang sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah. Diajak terus nyembah Allah. Mereka nggak percaya, nggak terima, bahkan marah-marah. Diajak marah-marah. Masya Allah. Rasulullah nggak putus asa. Diejek, dihina, dicaci maki Nabi SAW. Terus saja diajak. Kebetulan waktu itu malam-malam bulan purnama. Rasulullah lagi ngajak mereka. Datanglah Umayyah bin Khalaf dan waktu itu dia, kamu sekarang ini ngaku utusan Allah. Kalau memang kamu ini benar utusan Allah, Abu Jahal dia ngomong gitu ya, aku minta bulan ini dibelah dua. Kalau memang bulan ini bisa terbelah dua, kami akan ikut sama kamu. Minta dibelah 2 bulan lagi gak tanggung-tanggung ya. Luar biasa permintaannya. Kata Nabi SAW, tapi janji kalau seandainya ini dengan izin Allah akan terjadi, kalian iman pada Allah. Janji. Udah janji. Subhanallah. Rasulullah minta pada Allah, terbelahlah bulan itu satu ke Jabal Abi Qubais, satu lagi ke Jabal Qu'ayqi'an, namanya ada gunung di sana di Mekah itu ya. Qu'ayqi'an dan Jabal Abi Qubais terbelah 2. Subhanallah. Semuanya pada kagum. Bahkan ada riwayat dinyatakan di malam hari itu juga ada seseorang raja di India ya, dia lagi duduk-duduk di atas rumahnya, sotonya, melihat bulan terbelah. Di situ dia terkagum-kagum, terjadi apa yang terjadi ini, bingung dia. Akhirnya dia cari-cari, intinya dinyatakan akhirnya dia masuk Islam. Tapi yang meminta ini Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dia nyaksikan semua itu. Mereka minta balikin lagi, dibalikin lagi bulannya. Sudah dibalikin lagi, dia bilang apa? Ini sihirnya Nabi Muhammad benar-benar nguasain bumi dan langit. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad bawa mukjizat dibilang sihir. Berhala yang dibikin sendiri dibilang Tuhan. Goblok banget ya. Ya, yang dia percaya sama yang dibikin sama tukang kayu, tukang batu dipercaya. Itu yang dibilang Tuhan. Nabi SAW yang gak pernah bohong sama sekali hidupnya. Semua yang beliau lakukan itu pasti. Sampai mereka itu mau ngebohongkan Nabi SAW bingung kan. Kenapa? Kalau Rasulullah ngomong pasti terjadi. Gak pernah meleset. Kalau kita ngomong meleset sering apa enggak? Kira-kira bohong sering apa enggak? Ngaku ya. Tukang bohong semua dong berarti ya. Masya Allah. Awas jangan bohong loh ya. Intinya Rasulullah SAW tidak pernah bohong sama sekali. Dari mulai lahir sampai wafat. Kalau kita setiap hari berapa kali bohong ya. Karena itu orang-orang Quraisy, masyarakat bangsa Arab itu pada umumnya kalau melihat Nabi SAW percaya Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Ma kadzaba Muhammadun qad. Nabi Muhammad satu kali pun tidak pernah bohong. Kalau ngomong tidak pernah bohong. Kalau apapun yang beliau ucapkan itu terjadi pasti. Karena beliau nggak pernah bohong. Mereka itu percaya sama Nabi SAW. Kalau udah omongan Nabi kayak gitu takut. Kalau Nabi Muhammad ngancem, takutnya luar biasa, gemeteran. Pernah Umayyah bin Khalaf, ini orang kafir, matinya juga kafir. Udah diingatkan sama Rasulullah SAW berkali-kali, tetap aja nggak mau iman. Memang nggak dapat hidayat dari Allah. Suatu waktu Sa'ad bin Mu'adz, seorang dari Ansor, datang ke kota Makkah. Sa'ad bin Mu'adz ini temannya Umayyah bin Khalaf dari masa jahiliyah. Sebelum Islam dia sudah ada hubungan dekat. Setelah Islam pernah Sa'ad bin Mu'adz ini masuk kota Makkah, ada urusan. Ya biasa kalau dia masuk kota Makkah biasanya mampir ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Sebaliknya Umayyah juga kalau ke Madinah mampir ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu ikatan dari dulu, udah lama, teman akrab dekat dari dulu. Sampai setelah Islam pun itu ia lakukan. Subhanallah. Waktu dia mampir, sekarang sudah Islam. Pertama kali dia minta izin tawaf. Ya, diizinkan sama Umayyah bin Khalaf. Sudah tawaf, sudah apa? Ya, datang Abu Jahal. Abu Jahal menghampiri Umayyah bin Khalaf.
Sa'ad bin Mu'adz baru selesai tawaf, dia nyatakan ini orang. Abu Jahal langsung nyaci maki, ini orang yang membela Nabi Muhammad, orang yang macam-macam dicaci. Sa'ad bin Mu'adz dicaci, Sa'ad bin Mu'adz ngebela diri, malah dia caci Abu Jahal lagi. Waktu dia mencaci Abu Jahal lagi, Umayyah bin Khalaf kan teman juga sama Abu Jahal, dekat, sama-sama pemimpin Mekah, Quraisy waktu itu. Dia nyatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya akhil Yathribi, khaffif alayya, amhil, fa inna hadha sayyidul batha. Coba kamu ngomongnya, istilah kita ngomongnya pelan-pelan sedikit, ini pimpinan kota Mekah katanya. Waktu dia ngomong kayak gitu, Sa'ad bin Mu'adz tambah naik lagi marah. Langsung dia nyatakan, ya Umayyah, a'alimta anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu qatiluk. Apakah kamu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya beliau akan membunuh engkau. Nabi Muhammad akan membunuh engkau. Waktu mendengar itu, apa yang terjadi? Umayyah bin Khalaf kaget. Haqqan ma taqul ya Sa'ad, apakah benar yang kau ucapkan ini? Yani Nabi Muhammad pernah ngomong kayak gitu? Qala na'am, iya katanya. Langsung dia terkencing-kencing ketakutan. Itu pemimpin bangsa Arab yang jagoan ya, dengar Nabi Muhammad ngomong kayak gitu ketakutan dia. Kenapa? Nabi SAW gak pernah mereka tahu berbohong atau mengucapkan yang hal sesuatu yang gak benar. Takut dia sama Nabi SAW. Waktu dia bilang bakal dibunuh, ketakutan. Subhanallah. Ini terjadi pada mereka masyarakat. Nanti ya dia akan terbunuh, tapi tidak langsung Nabi SAW membunuh. Dengan perintahnya Rasul dibunuh oleh Bilal. Kemudian Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Kan kita tahu Abu Lahab itu kafir. Turun surat untuk Abu Lahab karena kekafiran dia. Waktu itu anaknya juga ya kafir, tapi tinggal satu orang yang kafir, anaknya semuanya masuk Islam. Sepupunya Nabi SAW, cuma satu yang tidak masuk Islam. Saya lupa secara pasti namanya Mu'aib atau Utaibah, namanya lupa saya. Saya nggak berani sebutkan karena yang lainnya itu Islam semuanya. Takut salah namanya, karena yang lain Islam. Pokoknya satu dari anaknya Abu Lahab itu kafir dan suka mengejek Nabi, mencaci maki, berbuat kejelekan pada Nabi SAW. Suatu waktu Rasulullah sudah ya melihat orang ini berlebihan sampai didoakan oleh Rasul. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirim untuk orang ini, anaknya Abu Lahab ini, satu anjing dari anjing-anjingmu. Yang dimaksud anjing seringkali juga dipakai oleh orang-orang Arab, maksudnya itu kirimin singa untuk dia katanya. Apa yang terjadi? Subhanallah. Abu Lahab ketika itu mendengar Nabi Muhammad ngomong ngeduain untuk anaknya bakal dikirimin singa, Abu Lahab ketakutan luar biasa. Dia jagain terus anaknya, jangan-jangan nanti diserang oleh singa. Ketakutan. Subhanallah, suatu waktu mereka pergi perjalanan dagang, keluar dari kota Mekah menuju ke negeri Syam. Yang dulu mereka sering jalan seperti itu. Waktu pulang mereka berjalan, tiba-tiba di saat capek mau istirahat, mereka berada di satu lembah. Udah capek, udah gak kuat lagi jalan, pengen istirahat, berada di satu lembah. Tiba-tiba mereka nyadari lembah ini lembah yang banyak hewan buasnya. Subhanallah. Abu Lahab setelah tahu tambah takut Abu Lahab ya. Ini kan anaknya udah dapat doanya Nabi SAW. Karena itu ketika melihat ini lembah membahayakan, akhirnya Abu Lahab mengatur tempat itu. Diatur gimana? Pertama kali ya, dia susun tempat orang tidur di tengah-tengah. Anaknya yang tadi yang didoakan tidurnya paling di tengah-tengah, dikelilingi oleh yang lain-lain. Setelah itu ditaruh barang-barang bawaan dagangan mereka, dikelilingkan, nutupin lagi. Setelah barang-barangnya maka apa? Onta-onta dikelilingin lagi. Tujuannya apa? Biar anaknya tidak terjangkau oleh singa yang bakal menyerangnya. Masyaallah akhwar rahimakumullah. Apa yang terjadi? Waktu itu mereka tidur. Di saat mereka tidur, subhanallah, ada singa datang. Ada yang melihat tapi nggak berani ngomong. Tiba-tiba di depan mukanya ada singa. Mau jerit, takut diserang. Nggak jerit, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Singa itu katanya datang menciumi orang-orang yang ada di situ. Dia loncat dari kuda onta-onta itu sampai ke barang, dia turun. Dia cari, ketemu di tengah-tengah itu, langsung dirobek-robek. Anaknya Abu Lahab datang, dirobek-robek, dia lari lagi singa itu. Ini Nabi SAW kalau ngomong benar.
Apa saja yang beliau ucapkan pasti. Orang-orang kafir itu tahu, dia takut. Tapi namanya enggak dapat hidayat dari Allah, ya. Walaupun gimana tetap aja udah dinyatakan ya penghuni neraka. Naudzubillah min. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau luar biasa, punya mukjizat, nunjukin kepada mereka. Tapi inilah orang-orang yang dihadapi enggak dapat hidayah. Seperti tadi Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf udah lihat mukjizat yang hebat, dia bilang ini sihir. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW berbuat macam-macam tentang mukjizatnya banyak. Matahari disuruh diam. Coba matahari disuruh diam, matahari disuruh jalan, nurut. Cuma orang aja yang suka bandel, ya. Orang suka nah, karena itu kita perlu kenal sama Nabi Muhammad SAW, manusia yang hebat, yang luar biasa. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, luar biasa ini harus kita kenal biar kita mengagungkan beliau selalu. Untuk apa kita kumpul di dalam majlis maulid ini? Untuk apa? Untuk kita bisa mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena enggak ada keberuntungan melainkan kalau kita punya ikatan sama Nabi Muhammad. Segala kesulitan ini bakal hilang kalau kita terus hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Orang yang punya hubungan sama Nabi enggak bakal susah, enggak bakal sulit, rezekinya pasti dimudahkan. Ayo baik, hubungin terus Nabi Muhammad. Kenapa kita sekarang punya cobaan macam-macam, ada bala, ada corona, ada penyakit macam-macam, orang pada takut. Bukan di negeri kita, jadi dunia takut semua. Aneh kan? Dunia pada takut. Yang ditakuti apa? Mbak, yang ditakutin apa kira-kira? Takutnya sama apa? Katanya orang sama corona. Corona itu sama onta gedean mana? Sama nyamuk gedean mana? Kecil, ya kecil enggak? Tapi nakutin banget kayaknya. Nakutin apa enggak? Yang namanya kecil mestinya diinjak-injak habis ya. Gitu lah. Kenapa bisa terjadi hal yang kecil nakut-nakutin kita kok ya? Nanti yang besar nakut-nakutin juga ya. Kenapa? Karena kita enggak benar-benar sama Allah, enggak benar-benar sama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sungguh-sungguh sama Nabi SAW, enggak ada yang nakut-nakutin. Semuanya juga bakal takut sama kita. Itu wabah itu, virus itu sama Nabi Muhammad pasti takut. Takut dia. Kok sama kita enggak takut? Kenapa? Karena kita enggak punya hubungan sama Nabi Muhammad. Hati kita masih jarang. Hubungan kita tuh enggak dekat. Karena itu maulid ini sebetulnya ngajak biar kita dekat. Waktu baca maulid, menjemput Nabi Muhammad SAW, kita salawat biar kita ikat dekat dengan Nabi Muhammad, ikat diri kita dengan beliau. Kalau udah ada hubungan sama Nabi Muhammad, enggak ada penyakit, enggak ada yang nakut-nakutkan. Ini dunia rusak, kenapa? Memang dunia saat ini jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Allah. Maksiat di sana sini. Banyak enggak maksiat? Coba kalau kita bayangin, maksiat banyak. Orang-orang dulu zikir terus, ingat terus sama Allah, salawat terus, baca Quran terus. Sekarang banyak enggak yang baca Quran? Banyak enggak yang zikir? Banyakkan duduk apa banyakkan zikir? Banyak buang waktu apa banyakkan salawat? Banyak baca Quran apa enggak? Coba bayangkan orang dulu duduk di sana sini baca Quran, yang dagang aja sambil baca Quran, yang tani sambil baca Quran, yang tani sambil baca salawat, baca tasbih, baca semua. Kalau sekarang enggak sempat, yang duduk bacanya HP, ya, ya HP enggak sekarang? Untuk HP berapa jam? Untuk Qurannya, walaupun di HP-nya ada Quran, kebaca enggak Al-Quran yang di HP? Hah? Yang dibaca apaan? Di HP juga kadang-kadang ada maulid, lihat enggak maulid di HP? Di HP ada sholawat, lihat enggak sholawat di HP? Yang dilihat apaan? Habis waktunya kita untuk HP ya. Untuk Allah, untuk Rasul ya enggak. Sebetulnya sama. Kenapa yang dilihat yang enggak benar terus ya? Dosa udah tahu. Lupa sama, karena itu yang lupa sama Allah banyak banget. Sama Allah dikirim yang kecil aja biar ingat sama Allah. Bukan dia ingat sama Allah, dia ingat sama virusnya, sama coronanya. Takut banget sama corona. Sebetulnya virus itu takut banget sama Allah. Kalau orang itu takut sama Allah, takut virus itu sama orang. Dunia sekarang hancur, sampai kota Mekah ditutup, Madinah ditutup. Masya Allah, benar-benar fitnah. Masjid-masjid tutup. Masjid tempat nyembah Allah jadi tutup. Allah enggak suka. Kenapa? Memang ente di masjid jarang datang ya. Masjid bukan dijadikan tempat taat betul-betul. Ada yang berapa bulan, berapa minggu enggak masuk masjid ya. Dibilang lagi
lagi main lagi, nggak main di orang laki ya, ya nggak masuk masjid tapi masya Allah ya. Karena itu ingat, semua ini terjadi apa sebabnya? Satu, memang dosa yang dilakukan oleh umat. Kedua, yang apa? Hubungan sama Nabi SAW kurang. Sedangkan Allah udah kasih jaminan, diantaranya 2 jaminan kita bakal selamat, gak dapat cobaan, gak dapat ujian, gak dapat macam-macam kalau 2 jaminan ini ada pada kita. Yang pertama apa? Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab mereka kalau Nabi Muhammad ada pada kita. Maksudnya ada pada kita apa? Ajaran beliau kita hidupkan. Salat gak ada yang tinggal. Nah, kalau umat ini salat gak ada yang tinggal. Kira-kira di sini masih ada yang tinggal salat gak? Awas, 1 kali pun ninggalin salat hancur hidupnya. Jangan sekali-kali di majelis kita ini ada yang pernah ninggalin sholat 1 kali pun, itu binasa bisa. Gimana kalau ninggalin sholat sampai berulang-ulang? Masih banyak yang ninggalin sholat, hati-hati, hancur kita. Di dunia hancur, tambah lagi di akhirat nanti. Banyak lagi yang ninggalin puasa, ini juga kehancuran. Yang wajib-wajib diwajibkan oleh Allah ditinggalin, inilah sebab kehancuran. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain dilakukan. Makan yang haram. Oh, makan haram ini sebabnya rusak, Pak. Kenapa terjadi macam-macam penganiayaan, kezaliman, berlaku kejahatan tanpa rasa? Semua ini gara-gara makan haram. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, man akalal haram asad jawarihuh sya'a am abah. Apa yang makan haram, anggota tubuhnya ini maksiat terus, ngajak maksiat aja, ngajak nggak bener aja, mau ataupun tidak mau. Jadi kalau ada orang makan haram, lihat aja, pengennya yang nggak benar aja, berbuat yang melanggar, itu membawa dia untuk membuat hal-hal yang melanggar terus. Itu makanan haram. Makan riba, rentenir. Nah ini. Jadi kalau ada orang dolim, nggak masuk akal kok berbuat dolim kayak gitu, karena pasti banyak makan haram. Kalau ada orang bertindak macam-macam, ya, oh ya Allah, ini banyak makan haram sih. Kalau sudah banyak makan haram, pengennya berbuat yang haram terus, yang nggak benar terus. Kalau sudah yang dimakan itu haram, Rasulullah pernah nyatakan juga, ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu utamanya untuk api neraka. Artinya orang itu bakal diadab oleh Allah, naudzubillah min. Karena itu jaga dari yang haram, ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, cari yang halal. Yang halal ini membawa keberuntungan. Man akalal halal atau ajwarihu sya'am abah. Siapa makan yang halal, anggota tubuhnya selalu ngajak patuh pada Allah, ngajak ibadat, ngajak sholat. Ini sebabnya apa? Sebabnya makanannya halal, perbuatannya juga halal. Semua perbuatan makanan yang haram inilah yang ngajak kita untuk berbuat kejahatan. Jadi jangan heran sekarang banyak kejahatan, banyak kerusakan. Kenapa? Memang yang haram banyak dimakan. Na'udzubillah min. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Itulah kalau kita pegangan nama Nabi SAW, hidupkan ajaran Nabi, Allah tidak akan biarkan musibah terjadi pada kita. Kenapa terjadi musibah? Karena Nabi Muhammad sudah dilupakan, ajarannya pun tidak diikuti benar-benar. Yang kedua, wa kana Allah li'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab mereka kalau mereka beristighfar. Udah makan haram, udah banyak dosa, banyak istighfar apa enggak? Istighfar juga jarang. Nah inilah sebabnya terjadi musibah, karena lupa sama Nabi Muhammad SAW, lupa sama ajaran Nabi. Istighfar juga jarang. Karena itu mari kita bangkit sama-sama, usahakan hidupkan ajaran Nabi, jaga diri kita dari yang haram, keluarga kita, banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Kalau udah benar-benar kita lakukan semua ini, yakin semua musibah, semua cobaan bala bakal hilang, semua kejahatan-kejahatan bakal dimusnahkan oleh Allah. Kezaliman terutama pada para habaib, para ulama, Allah akan musnahkan mereka, Allah akan singkirkan. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, tapi kekuatan kita hanya berpegang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar pegang pada Allah, pasti akan Allah berikan pertolongan pada kita. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita merayakan peringatan Nabi SAW biar kita lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad SAW, biar kita lebih cinta lagi sama Nabi kita Muhammad, sehingga kita berani untuk berjuang demi Nabi kita Muhammad, hidupkan ajaran Nabi kita Muhammad, bangkit untuk Nabi kita Muhammad. Kembali kita banyak-banyak istighfar pada Allah. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah itu adalah bagian dari keselamatan untuk kita. Semoga Allah berikan hidayahnya, taufik kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diminta untuk nambah lagi gimana? Saya sudah capek. Yang dengar sudah capek belum? Ya, enak aja belum terus saya yang capek. Diminta untuk nutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, sama-sama kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalau kita ucapkan dengan yakin di hati kita, ini ngampunin dosa-dosa kita. Bahkan dalam kitab Nasihatul Diniyah Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pernah gambarkan Allah ciptakan satu tiang dari cahaya di atas arsy. Tiang dari cahaya, indah, tiang cakep tinggi, ya, vertikal lurus ke atas. Kalau ada seseorang hamba Allah di muka bumi ini ngucapin la ilaha illallah, tiang yang dari cahaya itu bergoyang-goyang. Sampai oleh Allah ditegur, uskuni ya Sariyah, tenang kamu wahai tiang. Tiang itu bilang, bagaimana aku bisa tenang ya Allah, yang ngucapin la ilaha illallah belum engkau ampunin ya Allah. Allah nyatakan, aku ampuni yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita tutup majlis ini dengan yakin, insya Allah penuh kita yakini tiada Tuhan melainkan Allah pencipta segala makhluk ini, tercipta kita dan segalanya, yakini dengan sepenuhnya. Ucapkan kalimat tersebut, dosa kita diampuni oleh Allah semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ونمتحقين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سول ولك المعمول أن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويكشف الكروب وينور القلوب ويبلغ المطلوب جهنم بالمحبوب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقضي حاجاتنا ومقاصدنا دنيا وأخروية ويبارك فينا وفي أولادنا وأحبابنا ومن معنا ومعنا أن الله يرزقنا وإياهم رعاية خاصة وعناية خاصة ومعونة خاصة وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يوحد صفوف المسلمين ويألف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات شأن وشتت شمل أعدائهم ويفرق جمعهم ويقلل عددهم ويفل حدهم ويجعل دائرة المسلمين العذاب إليهم وأن الله يقلب تدبيرهم ويقرر تدميرهم ويقطع دابرهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن الله لا يمكن الأعداء فينا ولا منا ولا يسلطهم علينا بذنوبنا وأن الله يحيينا على محبة ابننا الأعظم صلى الله عليه وسلم ويستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من رفقائه ويوردنا حوضه ويسقينا بيده الشريفة ويجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة يقضينا من أمن سمرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا الينا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد نعيما لا ينفد ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.